Salam Sobat Huda, selamat datang di Teras Tamu Hidupkan Baik. Hidupkan Baik merupakan rintisan yang bergerak di ranah pengembangan dan pemberdayaan komunitas kaum muda, terutama melalui capacity building, perluasan eksistensi, serta pemenuhan kesejahteraan komunitas. Nah, saya Mario Aden akan menemani Sobat Huda kali ini di sesi Teras Tamu, di mana ini adalah ruang kita yang memungkinkan kita untuk bertegur sapa dan berbicara tanpa rasa canggung seputar aksi-aksi komunitas kepemudaan. Hidupkan Baik telah bersama tamu spesial, yakni Kak Firda Mahdarisa dari Brookport Mountain, yang akan membahas topik aktivisme literasi melalui komunitas. Selamat datang Kak Firda di Teras Tamu Hidupkan Baik. Bagaimana kabarnya nih Kak? Halo, alhamdulillah sehat. Ya. Kabarnya? Wah, baik Kak. Terima kasih sudah mau bergabung di Teras Tamu Hidupkan Baik. Yang mana kita ini sebetulnya topiknya ini topik yang kalangan anak muda ini betul-betul dekat sekali nih Kak, yaitu tentang aktivisme literasi. Nah, yang kebetulan dijalankan oleh komunitas melalui Brookport Mountain. Nah, mungkin bisa Kak silahkan perkenalan diri terlebih dahulu secara singkat, bisa nama dan juga bergerak di bidang apa nih Kak di Brookport Mountain? Silahkan. Halo semuanya, aku Firda. Aku di Brookport Mountain dapat tanggung jawab sebagai bagian dari edukasi. Edukasi sendiri bertugas untuk membuat materi-materi bermain bersama anak. Jadi karena Brookport Mountain di sini kita pengennya kalau misalnya belajar itu tentu dengan bermain, jadi biar lebih asik dan lebih diterima oleh anak-anak itu sendiri biar nggak bosen gitu. Nah, edukasi di sini hadir untuk merancang suatu materi yang sekiranya bisa diterima oleh teman-teman sambil bermain kayak gitu. Wah, baik, tentunya sangat dekat sekali nih dengan anak-anak dan juga sosok-sosok yang ingin istilahnya diberikan edukasi bersama tentang literasi dengan konsep yang sangat asik tadi, yaitu sambil bermain. Nah, tentunya ini Kak, pertanyaan pembuka yang bisa jadi pengantar dialog kita nanti, yaitu mengapa aktivisme literasi ini masih relevan untuk tetap digalakkan di kehidupan sehari-hari. Nah, nanti di sini kakak bisa juga ceritakan nih tentang Brookport Mountain itu sendiri, mungkin dari latar belakang berdirinya, visi dan misinya, lalu apa saja sih yang dikerjakan selama ini dan rencana ke depan gitu. Silakan. Terus kan book itu berarti kan kita membawa buku atau membangun perpustakaan tadi ya. Yeah. Kemudian kalau gunungnya, mountainnya sendiri sebenarnya itu istilah yang kita gunakan untuk merujuk pada sebuah tempat di mana dia jauh dalam tanda petik dari akses informasi gitu. Iya. Itu makanya Brookport Mountain. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita juga nggak harus di gunung, maksudnya di mana aja pun kita hajar gitu. Asal dia memang sesuai dengan kriteria yang kita punya gitu, yaitu daerah 3T dan memang jauh dari akses informasi dan bukan sekolah gitu. Karena sekolah bukan untuk kita. Oke. Jadi kalau bisa saya relevasikan Kak sama isu-isu sekarang kan ada yang namanya SDGs 2030. Nah, jika kita melihat dari poin-poinnya di sana, ada poin keempat yaitu quality education. Nah, kalau kita berkaca lagi, poin keempat apa? Tentang quality education. Quality education. Terus? Ya. Nah, dari sini kan tadi teman-teman dari Brookport Mountain berusaha untuk mengangkat nilai, yaitu pendidikan itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa untuk diakses teman-teman di mana saja, tidak melulu di kota tapi juga di tempat-tempat 3T tadi, pendidikan itu harus terjamah di sana. Nah, kalau kita lihat dari situasi tadi, nah berkaca juga dari beberapa hal nih Kak yang juga asik untuk kita bicarakan, yaitu tanggal 8 September kemarin, yaitu kan Hari Literasi Internasional. Nah, di tanggal tersebut UNESCO sudah mewacanakan tema yang juga
saya rasa erat kaitannya dengan kondisi saat ini, yaitu belajar dan mengajarkan literasi di era COVID, krisis COVID, maupun di luar krisis COVID, yang mana fokusnya ini ada 2 nih, yaitu tentang peran pendidikan, peran pendidik, dan juga metode pengajarannya, perubahan metode pengajarannya. Nah, kalau dari teman-teman Book for Mountain sendiri melihat adanya krisis COVID ini sendiri yang berdampak dengan literasi pendidikan di Indonesia kita sendiri, bagaimana Kak? Itu sebenarnya ini juga sih masih dalam tahap diskusi juga bagi kita teman-teman Book for Mountain, karena kan kita kegiatannya itu memang banyak atau bahkan semuanya ya itu adalah offline yang langsung terjun ke masyarakat. Kalau misalnya online gini tuh juga masih bingung juga, karena kan tidak semua orang itu punya akses internet dan tidak semua orang itu juga punya gadget atau gawai atau smartphone untuk menunjang kegiatan belajar mereka. Dan itu maksudnya kalau misalnya Book for Mountain mau mencoba untuk daring itu juga kurang mendapat kita belum ada ide untuk itu gitu. Kalau untuk tujuannya ke anak-anak tuh. Sebenarnya memang perlu sih, maksudnya aku rasa adaptasi itu memang harus kita utamakan, karena kan kita manusia itu memang perlu untuk terus beradaptasi karena dunia terus berkembang gitu. Kan memang karena shock kali ya, kita masih kayak meraba-raba gimana ya caranya untuk terus membagi ilmu, maksudnya terus untuk sharing ilmu, tapi dengan situasi yang kayak Kak Firda sendiri sudah pernah berkeliling kemana saja, dan yang mana yang paling berkesan Kak pengalamannya? Waduh, karena baru join baru kemarin ya, jadi aku sih kemarin baru ke Muara Enim di Sumatera Selatan. Kalau yang di luar Jawa sih itu aja sih. Kalau yang di Jawa ya beberapa yang dekat-dekat sini di Jawa Tengah gitu, Jogja, Jawa Tengah itu sih paling. Kesannya Kak? Mungkin yang karena di Muara Enim yang benar-benar belum pernah ke sana sama sekali, dan kita harus belajar ini juga transportasi di sana untuk menempuh sampai ke desa yang kita tuju gitu. Seru sih. Di sana tuh aku kayak kalau misalnya ditanya gimana pengajaran di sana atau gimana gitu, aku ngerasa kayaknya aku tuh nggak ngasih pelajaran apa-apa ke sana, karena mereka yang kayaknya memberikan aku banyak banget pelajaran gitu. Ya, gimana sih? Karena kan di sana kan aku waktu itu 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu di sana. Terus aku tuh bisa belajar banyak banget sama teman-teman di sana, sama orang dewasanya, sama anak-anaknya. Terus juga di sana kan kemana-mana jalan kaki, kayak dari rumah tempatku tinggal ke perpustakaannya itu tuh 1 kilo, jadi memang tiap hari tuh bolak-balik 1 kilo. Terus ini kalau misalnya kita di sana tuh kalau ngomong kita kesini jam 4 ya gitu. Beneran jam 4 bagus sih. Cuman kita tuh kadang nggak ini ada waktu itu kita lagi ini abis gerimis gitu, terus jalannya agak nggak enak kan, agak gitu, apa kita nggak aja ya gitu. Terus kita kan 5 orang di situ, terus diingetin, ayo coba kesana, anaknya udah nungguin gitu. Kan kita janjiannya jam 4 tuh, tapi karena jalanannya kurang kondusif, jadinya kita agak telat tuh, jadi 4:30 nyampe sana. Dan dari kejauhan tuh udah anak-anaknya tuh udah nungguin, terus kayak tuh kakaknya datang gitu. Terus kayak waduh, coba kalau misalnya kita nggak datang tadi, kasihan mereka gitu. Mereka semangat banget, dan aku ngerasa mereka tuh punya minat untuk literasi dan membaca bukunya tuh tinggi sebenarnya. Karena misalnya kita ngomong pun mereka berusaha untuk mendengarkan gitu.
dan apa mereka punya kayak kita nggak tahu apa gitu, bukan diejek kayak kan mereka punya bahasa mereka sendiri. Kalau kita apa artinya gitu, mereka tuh nggak kayak ih masa gitu juga nggak tahu gitu, nggak ada, mereka ngajarin kayak ini tuh artinya ini. Mereka pas waktu kita datengin buku tuh mereka langsung berebutan gitu kayak kayak semut. Terus mereka rebutan bukunya, terus mereka bacain semuanya, walaupun mungkin beberapa dari mereka tuh nggak tahu mereka baca apa, tapi tuh mereka tuh tetap berusaha untuk baca, dan mereka tuh lucunya punya cara mereka membaca gitu. Mungkin karena mereka tuh mereka punya jadwal TPA tiap sore gitu ya. Iya. Jadi mereka tuh kalau baca buku kayak baca Quran, Mas. Jadi kayak pada gimana ya, aku nggak bisa nyontohin sih. Jadi kayak nada kita nadanya. benar kayak ada kita membaca Al-Quran itu tuh mereka terapkan untuk membaca buku. Jadi lucu gitu. Terus kayak kok cara bacanya gitu sih gitu, lucu banget. Tapi yang nggak kita kemudian benerin itu cara mereka gitu. Kita menikmati aja, ternyata ada cara membaca yang unik kayak gini gitu. Berarti sangat welcome sekali ya Kak dengan kehadiran istilahnya aktivitas literasi, jadi anak-anak juga semakin antusias di sana. Mereka seneng banget, makanya aku tuh kadang bingung sebenarnya tuh apakah memang tingkat literasi tingkat minat membaca masyarakat Indonesia yang rendah, atau memang nggak ada informasi aja, akses informasi untuk sampai ke sana. Karena kan kita nggak tahu apakah itu survei juga masuk ke dalam pelosok-pelosok atau benar-benar dari Sabang sampai Merauke, atau jangan-jangan cuma daerah perkotaan, kota-kota besar yang dijadikan sampel gitu, atau cuma ibu kota daerah doang gitu. Makanya dan kemudian langsung merujuk pada Indonesia gitu kan, terlalu luas ya, Indonesia tuh banyak banget soalnya manusianya. Betul. Jadi, gitu. Jadi kalau bisa kita balik nih anggapan-anggapan kalau literasi Indonesia rendah atau sebetulnya tidak ada akses untuk bisa menunjang literasi itu sendiri. Nah, aku rasa yang kedua sih, Mas. Iya. Sebetulnya kasus tadi juga sangat mencerminkan ya Kak, kalau kita bisa menunjukkan literasi, maka sebetulnya antusiasme untuk bisa membaca buku paling sederhananya itu juga sebetulnya tinggi dari anak-anak Indonesia pada umumnya. Iya, dan buku-buku anak itu tuh nggak sembarang juga, makanya kan kita di sini berusaha untuk mencerminkan pendidikan kontekstualnya itu kan melalui buku-buku yang kita bawa ke perpustakaan itu. Kayak kita tuh punya kriteria buku sendiri. Kalau misalnya aku ada ngelihat waktu itu buku, kita punya buku-buku gitu katanya waktu kita di Menorainim itu. So aku ngelihat buku-bukunya tuh kayak gimana. Buku-bukunya itu mereka tempatkan di ada PAUD di situ kan, karena itu di tengah-tengah masyarakat gitu. Dan buku-bukunya itu tuh, aku aja nih yang udah terbiasa dengan buku aja tuh males gitu untuk membaca. Jadi buku-buku yang mungkin kualitas bukunya tuh nggak bagus, entah dari penerbit mana, terus kemudian bahasanya tuh juga membahas yang buku-buku yang asal cetak yang dari sumber Wikipedia gitu-gitu loh, yang oh my god ini tuh buku apa gitu. Terus ya gitulah, maksudnya aku yang orang dewasa yang sudah terbiasa dengan buku aja tuh nggak ada minat untuk membaca itu, apalagi anak-anak. Makanya mungkin kalaupun misalnya ini buat teman-teman semua sih, mungkin kalau misalnya ada yang ingin membuat kegiatan sumbang buku atau siapapun kalian gitu, kayaknya perlu untuk memilah dan memilih buku-buku yang tepat untuk anak-anak itu sendiri, karena buku itu tentu akan langsung diserap mentah-mentah kan sama anak-anak gitu. Buku-buku yang biasanya Book for Mountain pakai itu buku-buku yang interaktif, buku-buku yang menarik, misalnya pop-up book, buku yang pas waktu kita buka terus mereka muncul gitu, atau buku-buku yang gambar-gambarnya tuh lucu, buku-buku yang warna-warni, menarik. Terus kita juga kalau misalnya sebelum kita sumbangin,
kita pasti baca bukunya dulu, kayak terutama buku-buku yang ini sih, buku-buku yang levelnya untuk anak usia 10 tahun ke bawah gitu, atau mungkin yang masih membacanya kurang, masih belajar membaca gitu. Kita baca-baca dulu ini tuh apakah relevan apa tidak dengan anak-anak di sana, dengan geografis di sana, kayak gitu-gitu. Makanya coba kita makanya buku-buku yang tepat itu aku rasa buku-buku yang memang menarik. Kita yang udah gede aja tuh kayak ini buku apaan gitu. Kalau kita dari kita sendiri aja apaan sih nggak mau baca, ya kita jangan memaksakan orang lain untuk kemudian membaca buku itu gitu. Nah, itu ini juga ya akses informasi, akses literasi yang kurang merata, kemudian kita anggap bahwa yang penting buku gitu kan, ya jangan juga. Akhirnya kita bikin buku sendiri, Mas. Kita bikin sendiri kan? Iya, kita kemarin sempat untuk menerbitkan satu seri buku. Satu seri itu isinya 4 buku. Itu yang diambil dari riset kita waktu kita project di Ebulobo. Ebulobo itu di Flores. Nah, waktu itu kan kita kesana kan ke Desa Mulakoli, Ebulobo. Terus kita ngelihat bahwa teman-teman di sana itu tuh punya potensi berupa kemiri gitu. Mereka pohon kemiri, tapi mereka belum bisa untuk mengolahnya menjadi, maksudnya mereka masih mengolah dengan sederhana banget gitu. Mereka nggak tahu bahwa ternyata kemiri itu tuh punya potensi yang lebih dan bisa berdaya ekonomi yang tinggi gitu. Makanya kita mencoba untuk membuat buku itu. Buku seri pertama itu ada tokoh namanya Yori, anak dari Mulakoli, Ebulobo. Yori itu yang buku pertama, cara dia untuk menanam biji kemiri. Kemudian yang kedua tuh pupuk, gimana membuat pupuk, karena kan di situ ada kita selipkan ada kenapa kita harus membeli pupuk padahal kita bisa membuat sendiri dari apa yang ada yang kita punya di sekitar gitu. Terus kemudian yang ketiga itu tentang hama dari itu tuh apa aja dan gimana cara membasmi hama itu. Terus yang keempat fungsi dari kemiri itu sendiri, jadi kayak apa aja sih sebenarnya bisa dipakai buat apa aja, dan ternyata banyak, dan nggak cuma di Indonesia aja yang membutuhkan kemiri, bahkan di negara-negara lain pun juga butuh gitu. Kayak gitu, tapi kita mengemasnya menjadi cerita anak-anak, jadi biar nggak terkesan menggurui, tapi juga menarik tuh. Untuk bukunya sendiri Kak, itu bisa diakses? Oh bisa. Itu, tapi memang belum kita buku itu tuh kita jual untuk teman-teman. Jadi dulu kita membuat promosinya itu dengan buy one get one gitu. Jadi kalau misalnya kita beli satu seri buku, tentu akan dapat satu seri buku lagi, tapi satu seri buku itu kemudian kita sumbangkan gitu. Jadi orang yang membeli tetap dapat satu aja, tapi satu serinya yang lain kita sumbangkan ke tempat-tempat yang kita tuju gitu. Kayak gitu. Itu bisa ini sih DM di Instagram kami, karena memang kita buku-buku itu tuh kalau misalnya ada yang mau beli ya oke. Kalau mau disumbangin ke perpus atau di TBM teman-teman tuh juga oke gitu. Jadi tadi juga teman-teman dari BFM membuat buku yang memang kalau erat kaitannya dengan kearifan lokal tadi di Flores ya. Nah, itu mengangkat istilahnya kebudayaan lokal di sana juga supaya bisa eksis dan juga kenal nih banyak orang tentang kemiri tadi, dan juga pemberdayaan masyarakat tentunya ya Kak tadi ya, melalui buatan buku itu. Iya betul. Itu juga sebenarnya ini sih nggak harus di Flores doang. Itu juga bisa dibaca untuk teman-teman yang ada di daerah
daerah pertanian gitu. Jadi kan karena di situ ada menyiram, gimana cara dapat air tanpa harus ngambil dari kamar mandi gitu, nampung air, terus pupuk dan hama itu sendiri kan aku rasa itu relevan untuk teman-teman yang ada di pertanian, walaupun mungkin teman-teman di pertanian pasti jauh lebih ngerti gitu. Iya. Kalau tentang ini sendiri Kak, tadi tetap berkeliling ke Indonesia gitu, ada nggak sih tantangan yang membuat itu literasi susah masuk dari budaya masyarakat mungkin? Apa ya? Sebenarnya untuk masuk ke sana tuh kan kita nggak maksudnya dari BFM sendiri tuh kita nggak yang kemudian datang ujuk-ujuk terus halo gitu. Ya gitu. Jadi kita kalau di BFM sendiri kita sistemnya harus ada orang yang istilahnya mengundang kita kan. Sistemnya itu proposal kan, nanti proposal masuk, kemudian kalau misalnya sesuai dengan apa yang BFM kriterianya BFM ya kita ACC, kemudian kita akan coba untuk riset ke sana gitu, riset lapangan aja kayak orang KKN gitu sih, kayak apa sih kehidupan di sana tuh kayak gimana, terus masyarakatnya itu kerjanya apa, slow-nya jam berapa, kegiatannya itu sih. Nah itu baru kemudian setelah datanya udah lengkap, kemudian kita merancang dari sini, tetepan kita merancang kira-kira program apa saja yang mungkin bisa kita terapkan di sana, kayak edukasi itu sendiri, kayak kita akan mengajari anak-anak dengan cara seperti apa gitu, dengan permainan yang kayak gimana biar anak-anak tuh relevan. Terus kalau udah ya baru kita berangkat, jadi kita kayak di sana tuh nggak yang kaget dengan kok orang-orangnya kayak gini gitu, jangan sampai sih, kayak ya walaupun mungkin memang akan tetap ada karena lapangan ya, karena lapangan itu jadi kita tetap menyesuaikan, cuman seenggaknya kita nggak yang kemudian blank, nggak ada data sama sekali, karena ya kita ada riset itu. Nah makanya karena ada yang mengundang kita, ada yang undang kita itu, aku rasa sejauh ini nggak ada problem kita ditolak gitu sih. Tuh. Mungkin dulu pernah ada cerita BFM yang lalu yang sebelum aku masuk. Jadi dulu BFM itu tuh nggak kayak gini, belum mengenal tentang budaya kontekstual atau pendidikan kritis gitu. Waktu itu dulu kita, aku lupa di daerah mana ya. Kita pernah datang ke sana, terus ini ditegur sama istilahnya mungkin masyarakat di sana yang orang dewasa gitu. Kayak dibilang, kamu kok datang ke sini membawa ilmu-ilmu kota, kamu mau mengajak anak-anak di sini untuk keluar dari desa gitu. Kan karena memang kebanyakan orang-orang itu kita itu tanpa sadar mengajak mereka untuk meninggalkan kampung halaman, kayak menganggap bahwa wah kota itu keren abis guys gitu, jadi harus ke kota gitu. Makanya tanpa sadar ya, karena kita tuh kayak dengan berpakaian yang eksentrik atau gadget, foto-foto gitu tuh kan kita merasa itu hal yang biasa aja ya, tapi bisa jadi itu hal yang luar biasa bagi teman-teman di sana. Terus kemudian pikiran, wah kalau kita mau sekeren mbak atau masnya kita harus ke kota gitu. Kayak gitu, dan kita pernah ditegur itu. Akhirnya kita merefleksikan kembali sebenarnya BFM itu tuh membawa nilai apa sih sebenarnya, apa sih yang kita usung dalam program-program yang kita jalankan gitu. Akhirnya terbentuklah itu tadi pendidikan kontekstual dan kritis gitu. Mungkin itu sih, tapi itu bukan maksudnya bukan penolakan juga, karena kan kita akhirnya bisa merefleksikan kembali kegiatan kita gitu. Ya, jadi menarik tadi untuk bisa mengulik-ngulik cerita di balik perjuangan teman-teman BFM untuk bisa masuk ke daerah Indonesia yang tentu plural banget ini, dari budaya, sosial, ekonomi, geografi. Kita yang harus belajar banyak sih sebelum masuk ke situ, Mas, karena kita nggak mungkin kan kayak membawa apa yang kita punya, baju yang kita pakai di sini, maksudnya baju dalam tanda kutip
kita nggak bisa membawa hal-hal yang biasa kita hadapi di sini terus kita bawa ke mereka gitu tuh. Kita harus bener-bener siapa kita adalah pendatang yang kita tuh juga bukan, maksudnya apa ya, terutama teman-teman KKN mungkin kan merasa bahwa kita akan menumpas permasalahan teman-teman di daerah pedesaan gitu. Kita jadi pahlawan di sana dalam tanda kutip. Padahal sebenarnya apa, kita tuh di situ ya mungkin istilahnya jadi jongosnya masyarakat aja gitu. Kita nggak usah terlalu merasa bahwa kita superior atau kita berdaya hal-hal yang lain. Padahal kita itu adalah orang asing bagi mereka. Kita adalah orang yang kita merasa bahwa mereka itu tuh orang yang bodoh misalnya gitu. Kita merasa mereka bodoh karena mereka nggak kayak gini, nggak sama kayak kita. Padahal kalau misalnya kita kesana bisa jadi kita yang bodoh gitu, karena kita nggak tahu apa-apa kan di sana. Jadi memang pembelajaran itu bisa didapatkan di mana saja tadi sesuai nilai yang diangkatnya. Kak, ini misalkan sobat muda nih dari berbagai penjuru negeri Indonesia mau mengajukan tadi semacam proposal untuk bisa menghadirkan BMN di daerah mereka. Ada nggak sih Kak prosedur-prosedur yang mereka perlu lakukan? Mereka tinggal kirim proposal mereka itu ke email kami bookformountain@gmail.com. Nanti situ kita akan coba untuk baca-baca dan pilih-pilih untuk kemudian mana yang memang sesuai dengan kriteria kami, kayak gitu, daerah-daerah yang memang sesuai gitu, dan pastinya bukan sekolah. Iya. Jadi cukup kirim proposal terlebih dahulu ke email bookformountain@gmail.com. Iya betul, dan ini sih menggarisbawahi bahwa kita tuh di sini tuh hanya sekadar apa ya, memfasilitasi atau hanya menunjang aja gitu. Tapi yang megang kendali penuh atas apapun yang terjadi itu tuh ya masyarakat di sana gitu. Kalau misalnya ada teman yang mau mengajukan proposal untuk mungkin minta sumbang buku atau pengen dibuatin perpustakaan gitu, ya coba dulu untuk refleksi diri apakah memang sanggup untuk jaga perpus itu, kemudian tetap menyemarakan perpus itu biar orang-orang juga selalu datang di situ dan berkegiatan kayak gitu. Jadi kita nggak pingin kayak kita datang bawa buku terus kita balik mati gitu kan, sayang. Karena sejauh ini itu sih permasalahan yang kami hadapi, eksistensi keberlanjutan dari perpustakaan itu gitu. Mari kita bersama-sama. Iya, keberlanjutan menjadi penting banget. Ya. Jadi kalau misalkan dari sekian banyak refleksi, sekian banyak pengalaman, sekian banyak tantangan ya dan cerita-cerita unik tadi, untuk teman-teman Bookformountain khususnya Kak Firda ini sendiri, kalau kita lihat nih ya, saya balik lagi ke harapan UNESCO untuk Hari Literasi Internasional tanggal 8 September kemarin, yaitu Hari Literasi Internasional itu membuka kesempatan untuk bisa kita mendiskusikan lagi nih sebetulnya ilmu pengajaran dan metodologi yang kita gunakan selama ini itu sudah tepat atau belum sih, atau perlu ada inovasi-inovasi lebih di kedepannya, terutama situasi pasca COVID. Nah, ada nggak sih Kak dari Bookformountain maupun Kak Firda sendiri proyeksi atau harapan di masa mendatang tentang aktivisme literasi, terutama yang dijalankan oleh komunitas-komunitas? Mungkin bisa lebih ini kali ya, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nanti kan kalau kita tahu datanya kan yang pasti tuh kita pastikan dulu data dari masyarakat itu gimana, tipe masyarakatnya gimana, geografisnya gimana. Kalau pas kita udah dapat data lengkap tentang itu, kita baru kemudian mikir metode pembelajarannya kayak gimana, pendekatannya gimana, hal-hal yang perlu kita lakukan, program kerja kita dan yang lain-lain gitu. Karena
kita cobalah untuk menekankan metode bottom up, jadi memang sesuai dengan kondisi lingkungan, kemudian kita mengerucutkan ke atas untuk apa sih yang harus kita lakukan gitu. Bukan kemudian kita di atas mikir kayaknya ini programnya bagus deh, kemudian baru kita cari tempatnya gitu. Karena nanti akan banyak banget misalnya gap dari kebutuhan dan apa yang program di sana gitu. Makanya mungkin kita bisa bareng-bareng untuk cobalah kita belajar dulu mereka tuh apa. Aku rasa masyarakat tuh nggak bodoh lah. Mereka tuh punya cara mereka sendiri untuk bertahan hidup dan belajar gitu. Kita di sana kan hanya numpang belajar juga dan sharing ilmu apa yang mungkin kita bisa sharing. Tapi kalau misalnya mereka nggak butuh ya nggak usah ditekankan gitu. Seenggaknya kita tahulah data. Jangan kemudian kita datang nggak tahu apa-apa tapi merasa paling benar. Kenali siapa yang akan kita hadapi. Jadi kalau udah kenal kan maka akan sayang. Kita akan bisa lebih banyak di situ. Ya. Jadi kalau bisa saya kritisi, pendidikan berbasis literasi itu hendaknya juga tidak hanya melulu tentang teks, tapi konteksnya juga perlu diperhatikan. Iya, betul. Ya. Nah, Kak Firda, ada nggak hal-hal menurut Kakak nih yang penting untuk diketahui sobat muda, tapi belum saya tanyakan atau belum sempat kita bahas? Apa ya? Kayak udah semua tadi ngomong ngalor ngidul. Udah sih kayaknya itu. Iya. Jadi harapan Kak mungkin kedepannya intinya literasi itu tidak melulu soal tadi ya teks, tapi konteksnya juga perlu untuk dicermati. Betul banget. Oke Kak, jadi sudah cukup lama kita berbincang-bincang, tidak terasa. Iya. Sambil berkeliling Indonesia, saya juga menemukan insight-insight baru dari berbagai latar belakang masyarakat, sosial ekonominya, geografis, budayanya yang paling penting untuk bisa istilahnya menerima gerakan-gerakan kaum muda di literasi, tapi juga kita dapat pembelajaran yang baik dari gerakan-gerakan kita yang selama ini kita lakukan. Jadi terima kasih Kak Firda dan terima kasih sobat muda sudah setia mendengarkan sesi teras tamu kali ini. Jangan lupa dukung Hidupkan Baik, jangan ikuti selalu sosial medianya di Instagram @hidupkan baik dan kanal YouTube Hidupkan Baik. Lalu ikuti juga nih sosial media dari Book for Mountain di @book4mountain, betul ya Kak? Betul. Serta mungkin kalau teman-teman atau sobat muda mau diskusi lebih lanjut tentang topik kita kali ini, bisa mungkin mengkontak Kak Firda di Instagramnya di mana Kak? Instagram aku @feerdahh. @FEE_RDAHH. Ya. Nah, itu sobat muda jadi menarik bisa mendengarkan cerita langsung dari Kak Firda yang memang secara langsung terjun ke masyarakat. Nah, jadi sampai jumpa pada sesi teras tamu berikutnya. Salam hidupkan baik, empowering young people, improving society.